الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebentar lagi akan kita laksanakan. Dasar dari kegiatan ini adalah dari Permen-Pan RB nomor 49 tahun 2011, yaitu tentang pedoman umum fakta integritas di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Juga berdasarkan KMA nomor 94 tahun 2021, yaitu tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwasanya di dalam kegiatan ini nanti untuk perjanjian kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja madrasah akan dilaksanakan oleh 1 madrasah aliyah negeri dan 3 madrasah sanawiyah negeri. Selanjutnya untuk fakta integritas nanti akan dilaksanakan dari Subak TU 5 seksi, 1 penyelenggara, dan 6 madrasah negeri. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan arahan dalam kesempatan ini sebelum pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas. Di samping itu pula kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwasanya setelah nanti penandatanganan kinerja dan fakta integritas sekaligus akan diserahkan DIPA tahun anggaran 2023 yang saat ini sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan nanti setelah DIPA diterimakan, kami harapkan kepada seksi atau teknis pengelola anggaran mohon untuk dicermati, dan nanti kami selanjutnya akan mengundang kepada Bapak Ibu sekalian dalam agenda nanti, yaitu bedah DIPA. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Kantor mohon dengan hormat untuk memberikan arahan kepada kita semuanya dan sekaligus membuka acara ini. Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta seluruh Kepala Seksi dan Penyelenggara Jawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh keluarga saya yang hadir pada siang hari ini, terdiri dari seluruh kepala madrasah negeri baik dari jenjang ibtidaiyah, tsanawiyah atau tsanawiyah, beserta KTU, MAN dan MTSN. Kemudian seluruh pejabat perbendaharaan alhamdulillah hadir. Ada perencana, kemudian bendahara dan BPSDM yang semuanya mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya mengabdi kepada bangsa dan negara
khususnya pada Kementerian Agama ini. Alhamdulillah pada siang hari ini saya perdana hadir dalam acara penandatanganan kinerja di Sumeneb ini, karena tahun sebelumnya bulan Desember di tahun 2021 kemarin saya melaksanakan itu di Situbondo. Jadi satu hal yang luar biasa bagi saya, dan saya berharap nanti acara penandatanganan perjanjian kinerja, kemudian penandatanganan fakta integritas, dan penyerahan petunjuk operasional kegiatan atau POK kepada para bapak pengelola nanti akan menjadi sebuah awal yang baik, sehingga nanti di tahun 2023 seluruh program kita harapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal perlu saya sampaikan dalam acara ini. Perlu dimaklumi bahwa ada 3 acara pada siang hari ini. Intinya, yang pertama adalah penandatanganan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh KPA. Maka nanti ketika perjanjian kinerja yang menandatangani adalah Kepala MAN, kemudian Kepala MTSN 1, 2, dan 3. Kepala MIN karena satkernya sudah ikut ke Kementerian Agama, maka nanti Kepala MIN 1, 2, dan 3 itu hanya menandatangani fakta integritas, yang mana nanti fakta integritas ini juga ditandatangani oleh Kasubagtimu bersama seluruh kasih dan penyelenggara, kemudian seluruh kepala madrasah, semuanya nanti menandatangani fakta integritas ini. Kemudian yang ketiga, nanti penyerahan BIPA atau penyerahan POK kepada dari saya kepada Bapak Kasubagtimu, para kasih dan penyelenggara, dan kepada seluruh kepala madrasah negeri. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu, dan ini sudah bertahun-tahun ya, secara berturut-turut Kementerian Agama selalu memperoleh penghargaan, terutama dari Kementerian Keuangan dengan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Pengelolaan keuangan ini bukan satu-satunya indikator bahwa kinerja kita sudah baik. Mengapa demikian? Penilaian terhadap pengelolaan keuangan itu didominasi oleh sejauh mana SPJ duluan. Sementara seringkali karena kita dan saudara-saudara kita yang lain banyak yang jago pencak silat dalam hal SPJ ini, Bapak Ibu, seringkali SPJ yang rapi itu tidak diikuti dengan hasil yang rapi. Terus terang, secara pribadi saya kurang sepakat apabila pengeluaran keuangan negara itu diistilahkan dengan penyerapan anggaran. Seharusnya bukan diistilahkan dengan penyerapan anggaran, tetapi diistilahkan dengan istilah-istilah yang lain yang lebih berorientasi kepada output dan outcome. Ketika kemudian ditanyakan triwulan ketiga sudah berapa penyerapannya, sudah 30% Pak Bisa. Maka ini seolah-olah memberikan pancingan mindset kepada kita bahwa yang penting terserap. Itu pun masih banyak yang tidak bisa terserap. Nah, saya dalam forum ini ingin menegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan barisan, bahwa istilah penyerapan anggaran ini sekedar istilah, tetapi sebetulnya orientasi kita semuanya kepada output dan outcome ini. Serapan anggaran lancar, tetapi bagaimana dengan hasil? Bagaimana dengan feedback? Bagaimana dengan hal-hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah kegiatan? Satu contoh
Kita ambil misalnya kegiatan pembinaan pegawai, ada dana 5 juta misalnya untuk kegiatan pembinaan pegawai. Kalau orientasi kita penyerapan yang penting 5 juta habis, itu berarti sudah berhasil. Padahal seharusnya tidak. 5 juta ini apakah sudah bisa menghasilkan pegawai-pegawai yang punya orientasi ke depan? Apakah dengan 5 juta ini selain terselenggara, apakah juga sudah terawasi bagaimana kinerja pegawai? Ataukah apakah sudah berubah menjadi yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah acara ini kami mohon dengan hormat kepada seluruh penanggung jawab DIPA yang nanti akan diserahkan, yang akan menerima DIPA atau POK ini, untuk segera membuat rencana pelaksanaan DIPA atau RPD, atau ada juga yang mengistilahkan dengan rencana penarikan dana. Terserah deh, yang penting ada target. Jadi misalnya bulan Januari yang akan dilaksanakan adalah kegiatan ABCD, bulan Februari ini dan ini, sehingga ketika nanti kita ditarget untuk mencapai dengan capaian target yang cukup tinggi walaupun belum di akhir tahun, kita tidak akan kesulitan. Seperti kemarin itu di triwulan ketiga kita di target berapa itu? 75%, 75%. Dan alhamdulillah kita termasuk kabupaten yang berjalan lancar dalam hal penyerapan. Bagaimana hasilnya? Jadi dalam hal penyerapan kita lancar, bagaimana hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, insya Allah kita sama-sama berkomitmen bahwa semakin lama kita harus menjadi semakin baik, dengan komitmen bahwa kita terus harus berusaha belajar, mengembangkan wawasan, mengembangkan skill, memperbaiki attitude kita, bukan hanya dalam hal penyerapan anggaran, tapi dalam hal kinerja kita secara keseluruhan. Dan alhamdulillah bahwa Kementerian Agama tahun demi tahun image di masyarakat itu sudah semakin membaik. Saya percayakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb ini kepada Bapak Ibu semuanya, dikoordinir oleh Kasubagtidu dan para kasih nanti, bagaimana menghormat kantor kita dan memberikan image terbaik Kementerian Agama di mata masyarakat. Dan untuk tahun 2023 ada sedikit perubahan tentang perencanaan. Kalau biasanya kita kan punya orang perencana yang selalu siap 24 jam. Jadi kalau untuk urusan approval, Mas Rasul baru ini seringkali di atas jam 11 approval Pak, siap. Mungkin sambil ngetes saya tidur apa enggak gitu ya. Ini kepala tangih apa tidak. Jangan khawatir, saya ketika sedang tidak tidur maka saya tidak memejamkan mata. Nah, untuk tahun 2022 dan sebelumnya perencana Mas Rasul dan Mbak Yuni itu kita beri masing-masing bidang. Jadi Mas Rasul itu Pendis yang membawahi PAIS, Kemah dan Kontren, Mbak Yuni membawahi perencanaan Sekjen, Haji dan Sekretariat. Nah, untuk tahun ini Mas Rasul dan Mbak Yuni kita libatkan semuanya di seluruh depan, sehingga nanti beliau berdua bisa saling koordinasi, bisa saling membantu di DIPA manapun. Kami harapkan ini akan dapat lebih efektif kerjanya dan lebih memperlancar ketika ada permintaan-permintaan yang mendadak dari Kambil ataupun dari pusat. Karena salah satu kelebihan dari perencanaan Kementerian Agama itu adalah permintaan mendadak. Dan alhamdulillah perencana kita sigap semua, walaupun banyak pernak-pernik, tapi akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Dan khusus pejabat perbendaharaan yang lain, ada PPK, Bendahara dan PPSPM, mohon dengan hormat untuk melaksanakan
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan mohon dengan hormat khususnya kepada BPSPM seminimal mungkin ada retur, karena saat ini kan semuanya sudah pakai umspan, pakai aplikasi. Salah koma saja itu akan mengakibatkan retur BPSPM. Walaupun ini bukan kesalahan kita, tetapi retur ini kalau di dunia KPPN itu adalah merupakan aib, ya. Merupakan aib dan dosa keuangan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antar seluruh pejabat perbendaharaan di bawah koordinasi saya, Bapak Kasubagtidu, Bapak Wakasi dan penyelenggara, mohon nanti kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya, berkoordinasi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh pelaksanaan kinerja yang berdasarkan JIPA ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya aturkan terima kasih atas kinerja Bapak Ibu sepanjang tahun 2022, dan saya nilai kalau dari 100 nilainya sudah 90. Mohon ini nanti ditingkatkan lagi sehingga menjadi angka 100 atau bahkan 110 kalau bisa. Koordinasi kita sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik, dan ini akan terus nanti kita tingkatkan lagi. Kekompakan kita juga sudah sangat baik, kita tingkatkan dan kita jaga terus. Dan kami mohon maaf selama tahun 2022 kemarin, tepatnya setelah tanggal 26 Januari saya dilantik untuk diberi beban tanggung jawab di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb ini. Selama memimpin sampai hari ini, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada hal-hal yang kurang cocok, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Karena saya bukan Rasulullah, pasti ada sisi-sisi kekurangan, ada banyak hal-hal negatif yang mungkin sengaja atau tidak sengaja saya lakukan dalam mendampingi Bapak Ibu dalam bekerja. Oleh karena itu, kita berharap nanti di tahun 2023 ini kita semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Dan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.